Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anglin Firaini, NPM 73, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu materi dari mata kuliah Kesehatan Mental yang berjudul Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat. Nah, di sini gangguan yang bervariasi luas dan berbeda keparahannya, dari intoksikasi tanpa komplikasi dan penggunaan yang merugikan sampai gangguan psikotik. Nah, yang psikotik yang jelas dan demensia. Tetapi semua itu diakibatkan karena penggunaan satu atau lebih zat psikoaktif atau tanpa resep dokter. Nah, di sini intoksikasi akut. Di mana intoksikasi akut ini sering dikaitkan dengan tingkat dosis zat yang digunakan oleh individu dengan kondisi organik tertentu yang mendasari, misalnya insufisiensi ginjal atau hati, yang dalam dosis kecil dapat menyebabkan efek intoksikasi berat yang tidak proporsional. Nah, intoksikasi akut merupakan suatu kondisi peralihan yang timbul akibat penggunaan alkohol atau zat psikoaktif lain sehingga terjadi gangguan kesadaran, fungsi kognitif, persepsi efek atau perilaku atau fungsi dan respon psikofisiologis lainnya. Nah, kode di sini ada kode 5 karakteristik menunjukkan apakah intoksikasi akut itu disertai dengan suatu komplikasi. Nah, yang pertama itu tanpa komplikasi, yang kedua itu trauma atau cedera tubuh lainnya, yang ketiga komplikasi medis lainnya, delirium, distoris persepsi, koma, konvulsi, intoksikasi patologis, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu ada penggunaan yang merugikan. Nah, di dalam diagnostik ini ada pola penggunaan zat psikoaktif yang merusak kesehatan yang dapat berupa fisik seperti pada kasus hepatitis karena menggunakan obat melalui suntikan diri sendiri atau mental. Nah, misalnya episode gangguan depresi sekunder karena konsumsi berat alkohol. Nah, yang selanjutnya itu sindrom ketergantungan diagnostik. Nah, diagnosis ketergantungan yang pasti ditegakkan jika ditemukan 3 atau lebih gejala yang dialami pada masa 1 tahun sebelumnya. Nah, dalam 3 gejala ini, yang pertama itu adanya keinginan yang kuat atau dorongan yang memaksa untuk menggunakan zat psikoaktif ini. Yang selanjutnya itu kesulitan dalam mengendalikan perilaku menggunakan zat tersebut. Yang ketiga itu adalah keadaan zat secara fisiologis. Nah, ketika perhentian penggunaan zat atau pengurangan terbukti dengan adanya gejala putus zat yang khas atau orang tersebut menggunakan zat atau golongan zat sejenis dengan tujuan untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya gejala putus zat. Nah, yang keempat itu terbukti adanya toleransi berupa peningkatan dosis zat psikoaktif tersebut. Nah, yang kelima itu secara progresif mengabaikan menikmati kesenangan atau minat lain, sebab penggunaan zat psikoaktif meningkatkan jumlah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan atau menggunakan zat untuk pulih dari akibatnya. Nah, yang ke-6 tetap menggunakan zat meskipun ia menyadari adanya akibat yang merugikan kesehatannya, seperti gangguan fungsi hati karena minum alkohol berlebihan. Nah, di dalam diagnosis sindrom ini, ketergantungan dapat ditentukan lebih lanjut dengan kode 5 karakteristik. Yang pertama itu kini abstinen. Yang kedua itu kini abstinen ini dalam suatu lingkungan yang terlindung seperti dalam rumah sakit, community, terapeutik, LP, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu kini dalam pengawasan klinis dengan terapi pemeliharaan atau dengan pengobatan zat. Yang ketiga itu dengan kini abstinen tetapi sedang dalam terapi obat
aversif atau penyekat, misalnya penyakit nitrogen atau silusin. Nah, yang selanjutnya itu keadaan putus zat. Nah, keadaan putus zat ini merupakan salah satu indikator dari sindrom ketergantungan di PPT di materi sebelumnya tadi. Dan diagnosis sindrom ini ketergantungan zat harus turut dipertimbangkan. Nah, dalam keadaan ini, keadaan putus zat hendaknya dicatat sebagai diagnosis utama. Bila hal ini merupakan alasan rujukan atau cukup parah sampai memerlukan perhatian medis secara khusus. Nah, diagnosis keadaan putus zat dapat ditemukan lebih lanjut menggunakan 5 karakter juga. Yang pertama itu tanpa komplikasi, yang kedua tanpa konvulsi, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu keadaan putus zat dengan delirium. Nah, di mana suatu keadaan putus zat disertai dengan komplikasi delirium. Nah, delirium tremens ini merupakan akibat dari putus alkohol secara absolut atau relatif pada penggunaan yang tergantung berat dengan riwayat penggunaan yang lama. Nah, di dalam gejala prodromal khas berupa penyakit insomnia, gemetar, dan ketakutan. Nah, onset dapat didahului oleh kejang setelah putus zat. Nah, trias yang klasik dari gejalanya adalah kesadaran berkabut dan kebingungan. Nah, halusinasi dan ilusi yang hidup yang mengenal salah satu panca indera, dan lain-lain. Nah, diagnosis keadaan putus zat dengan delirium ini dapat ditentukan menggunakan karakter juga, bisa dengan tanpa konvulsi ataupun dengan konvulsi. Nah, yang selanjutnya itu gangguan psikotik. Nah, gangguan psikotik ini terjadi selama atau segera sesudah penggunaan zat psikiaktif. Nah, biasanya dalam waktu 48 jam, bukan merupakan manifestasi dari keadaan putus zat dengan delirium atau onset lambat. Gangguan psikotik ini onsetnya lambat, jadi lebih dari 2 minggu setelah penggunaan zat tersebut dia dapat bereaksi. Nah, gangguan psikotik ini disebabkan oleh zat psikoaktif, dapat tampil dengan pola gejala bervariasi. Nah, varian ini akan dipengaruhi oleh jenis zat yang digunakan dan kepribadian penggunaan zat tersebut. Nah, diagnosis keadaan psikotik dapat ditentukan lebih lanjut dengan karakteristik. Yang pertama itu lir psikolferia, prenomina waham, promenia halusinasi, promenia polimorfi, fenomena gejala depresi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada sindrom amnesik. Nah, sindrom amnesik ini disebabkan oleh zat psikoaktif, harus memenuhi kriteria umum untuk sindrom amnesik organik. Nah, syarat utama yang menentukan diagnosis ini adalah yang pertama gangguan daya ingat jangka pendek, tidak ada gangguan daya ingat segera, onset dari gangguan harus secara langsung berkaitan dengan penggunaan alkohol, gangguan fungsi kognitif, dan lain-lain. Nah, di sini selanjutnya ada kilas balik atau flashback. Nah, dapat dibedakan dari gangguan psikotik sebagian karena sifat episodiknya sering berlangsung dalam waktu sangat singkat, dalam hitungan detik sampai menit. Nah, dan oleh gambaran duplikasi pengalaman sebelumnya dan berhubungan dengan penggunaan zat. Nah, selanjutnya itu adalah gangguan kepribadian atau perilaku. Yang selanjutnya ada gangguan afektif residual, demensial, dan hendaya kognitif menetapkan lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada gangguan psikotik onset lambat. Selanjutnya ada gangguan mental dan perilaku lainnya, gangguan mental perilaku ITT, dan lain-lain. Nah, itu saja materi yang dapat saya simpulkan dari mata kuliah kesehatan mental. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.